Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan penghargaan amat tinggi pada darah dan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pembunuhan satu nyawa tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala pun mengancam orang yang menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan ancaman yang sangat keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia, mengutuk dia, dan menyediakan bagi dia azab yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Begitu cintanya pada jiwa seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan mengadab semua penghuni bumi dan langit seandainya bersekutu dalam membunuh seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahla as-sama'i wa ahla al-ardi ijtama'u ala qatil muslimin lakabbahumullahu jami'an ala wujuhihim fin nari." Andai penduduk langit dan bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi SAW juga bersabda, La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam riwayat lain kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, saat memandang Ka'bah, Nabi SAW bersabda, "Selamat datang wahai Ka'bah. Betapa agungnya engkau dan betapa agung kehormatanmu. Akan tetapi, seorang mukmin lebih agung di sisi Allah daripada engkau." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Adakah agama yang begitu memuliakan dan menjaga nyawa seorang hamba melebihi ajaran Islam? Tidak ada. Karena itulah sepanjang sejarah penerapan syariah Islam, tak ada darah seorang muslim pun ditumpahkan, melainkan akan diberikan pembelaan yang besar dari umat dan daulah Islam. Ibnu Hisham dalam sirahnya menceritakan, ketika ada seorang pedagang muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa, mereka membela kehormatan seorang muslimah yang disingkap pakaiannya oleh pedagang Yahudi. Rasulullah SAW segera mengirim para sahabat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah setelah mengepung perkampungan mereka selama 15 malam. Rasulullah SAW selaku imam kaum muslim semasa menjadi kepala negara Islam Madinah telah melindungi setiap tetes darah kaum muslim. Demikian pula Khulafaur Rasyidun dan para khalifah setelah mereka. Mereka terus melindungi umat dari setiap ancaman dan gangguan. Dengan begitu, umat dapat hidup tenang dimanapun mereka berada karena ada yang menjadi pelindung bagi mereka. Bagaimanakah dengan penguasa sekarang? Jangankan melindungi rakyatnya dari ancaman, gangguan, dan pembunuhan pihak lain. Penguasa hari ini justru acap menebar ancaman, gangguan, bahkan melakukan pembunuhan kepada rakyatnya sendiri. Kasus yang menimpa Habib Rizik Syihab dan para pengawalnya adalah salah satu contohnya.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat di dunia dan akhirat siapapun yang telah menzalimi dan meneteskan darah kaum muslim tanpa alasan yang hak. Amin ya rabbal alamin.